Selamat ulang tahun pernikahannya, ada hadiah. Hadiahnya mencuri dari bawah. Apa sih? Nggak tahu, Aduh. melihat tadi di bawah aja. Kan ini merayakan ulang tahun pernikahan ke-25. Ke-25. Gila ya, aku kan? sampai juga ya 25 tahun ya. Iya loh, luar biasa loh Bu. Ya, dan bukan perjuangan yang sebentar. Dibuang loh hadiahnya, taruh bawah loh. Ditaruh supaya tidak menghalangi. Tidak Ditaruh menghalangi bawah materi loh. Jadi apa yang dirasain Bu 25 tahun? Terharu, bahagia, bersyukur pastinya. Karena kan bocorannya kan sahabat-sahabat dia ini sebelum pandemi ini mau dirayakan di Kapadokia lagi loh kan. Maksudnya kan sudah punya rencana banyak begitu, dan ternyata banyak hal yang harus disesuaikan, dan itu tidak mengurangi rasa bahagianya. Yes, tidak mengurangi rasa bahagia, tapi sekaligus belajar bahwa ternyata manusia bisa merencanakan, Tuhan menentukan. Iya benar. Iya, udah rencana macam-macam. Ya jujur aja kan tadinya mau di Bali, terus ya nggak bisa gitu karena pandemi. Tapi emang selalu merayakan Bu? Iya, selalu merayakan. Harusnya jangan 25 tahun sekali, harusnya tiap tahun dirayakan. Dari tahun pertama? Saya ada bolong-bolongnya. Tahun pertama terus terang kayaknya nggak merayakan deh waktu itu. Tapi seharusnya yang benar wedding anniversary itu dirayakan tiap tahun. Tiap tahun Bu? Harusnya. Boros dong Bu. Itu ada arti-artinya loh tiap tahunnya. Ya mari kita bahas di sini Bu. Iya, mau tahu lebih lanjut? Silakan untuk ikuti di episode kali ini, kenapa sih harus merayakan ulang tahun pernikahan, dan sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan Ibu Diani Pranata ke-25 di episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dulu, like, dan juga follow Instagram dari Diani Pranata ya, untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia Diani. Merayakan ulang tahun pernikahan Bu, kenapa harus tiap tahun? Ini serius nih, ini gak ada bercanda-bercandanya nih. Makanya langsung senyum dong saya Daniel langsung serius Tiba-tiba gitu. loh. Kenapa ulang tahun pernikahan harus dirayakan tiap tahun? Karena kita tidak pernah tahu waktu yang diberikan Tuhan untuk kita dengan pasangan. I see. Jawabannya tuh itu. Maksudnya saya bersyukur saya bisa sampai 25 tahun, tapi tidak semua orang bisa. Ada yang menikah baru 5 tahun, pasangannya udah nggak ada. Atau baru 10 tahun udah nggak ada. Jadi itu sebabnya kita harus merayakannya setiap tahun. Appreciate. Bersyukur ya. Tadi kan Daniel bilang sebelum segmen ini kita mulai, boros dong Bu gitu. Iya. Nggak harus boros. Maksudnya kan bisa dirayakan berdua juga boleh. Oh. Dengan intimate dinner gitu boleh, karena setiap tahun itu memang ada artinya juga sebenarnya. Tahun ke tahun, kayak tahun pertama itu paper, kertas. Oh, masih dalam seri kertas ya pernikahannya ya. Dan masih ringkih gitu ya. Kertas. Nah waktu itu dia nih kayaknya enggak deh, waktu setahun tuh belum paham konsep-konsep begini nih. Terus sudah gitu 2 tahun kedua cotton. Cotton itu kain. Kapas. Kapas. Iya kain sih, boleh dibilang juga kain katun ya. Katun itu kan dari kapas ya, jadi kapas atau kain gitu. Iya. Lalu ketiga leather, kulit. Lebih kenceng. Lebih kencang. Tapi yang keempat kok fruit and flowers ya Dan. Oh, fruit and flowers. Lebih ringkih lagi ya. Tapi mungkin 4 tuh berbunga-bunga kali ya maksudnya ya. Terus yang kelima wood, kayu. Oh ya. Keenam candy. Candy itu permen. Permen, iya. Oh. Lalu yang ketujuh wool. Yang ke-8 bronze. Bronze itu apa ya? Perunggu. Nah ke-9 pottery. Pottery itu apa Bu? Tembikar atau keramik. Oh, keramik. Dari tanah liat. Ya. Terus yang ke-10 tin atau timah. Mulai susah ya ini. Mulai susah ya timah. Iya, terus ke-11 steel, ke-12 silk, ke-13 lace. Udah itu lupa aku. Oh, iya. Ingatnya ke-15 kristal. Terus ke-20 China. Nah, China itu sebenarnya keramik juga, tapi bukan pottery. Kalau pottery kan masih ada bentuknya ya tembikar, lebih tanah liat gitu. Kalau China tuh lebih keramik
in its finest, jadi dalam yang Porselen gitu. iya, dalam bentuk yang terbaiknya. Jadi misalnya cangkir segala Ada yang macam. ukiran-ukiran naganya gitu maksudnya. Bukan sih, lebih kepada cangkir lah, keramik. Jadi bukan cangkir bentuknya, tapi in its finest. Ini ada keterangannya Dan di sini. Ini apa ini ceritanya? Ini apa sih Bu? Ini undangannya aku. Oh ya ampun, yang saya nggak dapat itu ya. Hah? Beneran dia nggak dapat? Daniel bukannya dapat? Oh karena kan kamu anak. Oh iya betul. Sebentar, Bu Dia ini ulang tahun ke-25, saya anaknya. Umur saya berapa dong? Saya Umurnya 24. Saudaranya Francis ya. Ini apa sih ini? Ini undangannya. undanganku. Nah, ini kenapa ada cangkir di sini? Karena sebenarnya pernikahannya Ibu kan kau tahu sama-sama adikku. Ulang tahun pernikahannya sama Bareng ya? Samuel, iya, sama Pak Sam. Ini lucu sih. Ada yang bilang gini, nikah massal. Emang nikah barengan? Enggak kan? lah, kan beda 5 tahun. Oh. Nah dia itu 20 tahun, makanya souvenirnya itu ini. Oh gitu. ini undangannya bersama? Bersama. Oke. Masa bikin 2 undangan? Soalnya tanggalnya tuh sama. Cuma dia 5 tahun sesudah saya juga nggak ngerti kenapa dia milih tanggal yang sama gitu. Dia waktu itu kan tahun 2002, dia milihnya jadi 2 Februari 2002, tanggal cantik. Jadi saya yang salah kali ya, tahun 97 tapi milihnya 2 Februari. Nah ini makanya ada penjelasannya di sini, cerita di balik souvenir nih tuh. 20 tahun pernikahan dilambangkan dengan China. Tuh, China itu adalah keramik at its finest, jadi dalam bentuk yang terbaiknya. Ini maksudnya. Kalau pottery itu masih dalam bentuk tembikar, masih dalam bentuk tanah liat. Nah bentuknya bisa cangkir. Nah ini kenapa pakai Mickey dan Minnie? Soalnya si San sama Lita tuh tokoh kartun favoritnya ya Mickey. Mickey Mouse gitu. Nah terus Bu Diani yang 25 tahun apa? 25 silver dong, kan silver. Jadi beneran silver. Oh wow. Iya, bros perak. Nih beneran bros perak. Gitu. Kayaknya nanti kalau cangkirnya masih ada deh, aku bagi. Silvernya iya habis kayaknya. Aduh. Oh iya menarik ya. Udah gitu, iya nih kayaknya belum bagi-bagi ya, Doni segala kayaknya nggak dapet. Oh belum ada dapat di sini. habis ini. Tapi cangkirnya aja. Soalnya ini kayaknya habis nih. Ini perak beneran loh Dan. Bikinnya di Kota Gede loh. Seriusan? Iya. Sampai ke Kota Gede? Iya, enggak. Minta tolong seorang kawan. Terima kasih juga kepada Pak Santo yang telah sibuk-sibuk mengurus ini, bros perak ini. Dan kenapa? Aromanya gudeg. Enggak ya. Dan kenapa bentuknya 3 lingkaran? Nah itu karena saya percaya bahwa pernikahan itu harus melibatkan pribadi ketiga, bukan orang ketiga ya. Pribadi ketiga adalah Tuhan. Makanya 3 gitu. Kalau kata pastorku kemarin yang aku kasih, dia bilang ini kayak lambang olimpiade. separuh olimpiade ya. Gitu. Ini 25 tahun dirayakan perak gitu Bu. Setelah itu kan pasti berharapnya akan lebih panjang nih. Iya, nah itu tadi saya bilang, saya kan berharap 25 tahun ke Bali, nggak kesampaian. Yang berikutnya kan tadi dia nih bilang harusnya tiap tahun ya dirayakan, tapi kan tiap tahun itu bisa berdua aja, intimate dinner, jadi nggak perlu dirayakan nih. Jadi dia nih rencananya nanti kalau 30 tahun baru rayain lagi. Dan kali ini maunya di Bali loh, tetep ya. Semoga Omikronnya udah selesai ya, COVID-nya ya. Bisa di Bali. Karena 30 tahun itu pearl. Mutiara. Terus 35 apa ya? Aku lupa 35 serius. 35 apa 35? bocoran. Tapi 40 aku tahu ruby. 45 sapphire, 50 gold. 50 gold. Setelah 50 ada lagi Bu? Oh katanya 35 koral tuh bocorannya. Koral. Terima kasih. 50 gold, dan sesudah itu tentunya kita mengharap menjadi diamond ya, 60 tahun pernikahan. Usia yang panjang, selalu sehat gitu. Ada 2 pendapat Dan. Bahwa katanya 60 itu ada yang bilang diamond, tapi ada juga yang bilang emerald. Nanti 65-nya tuh baru diamond. Tapi ada yang bilang 60 tahun ya sudah diamond.
Tadi sempat disampaikan di awal bahwa ini merupakan bentuk rasa syukur, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa bersama. Kalau yang dirasakan si pribadinya sendiri, orangnya sendiri dengan merayakan ini apa sih Bu? Bu Diani, apa yang dirasain dengan Nah selalu ini celebrate? ternyata kejadian bener loh. Jadi gini, Diani kan suka sebagai wedding organizer kadang-kadang juga menangani pesta yang anniversary, ya kan? Dan selama ini gue selalu ketawa gitu, maksudnya tiap kali anniversary pada nangis nih gitu pasangan gitu kan. Ini banget lebay, ternyata gue nangis juga kemarin. Kemarin nangis. Gitu. Apa sih? Kenapa sih? Apa Iya. yang dirasain gitu? Ya sampai- karena gini loh, kalau kita waktu baru menikah, ya tentu aja dengan gampang gitu. Kayak maukah kamu menerima dia dalam susah maupun sedih, sehat maupun sakit? Yes gitu kan, I do. Tapi kalau udah 25 tahun atau mungkin 10 tahun, 15 tahun, pokoknya yang udah inilah ya, yang sudah panjang usia pernikahannya, kan kebayang-bayang lagi berantemnya. Tapi tetap aja menerima engkau dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit gitu. Apalagi kau tahu, dan di podcast ini saya juga nggak pakai tedeng aling-aling, saya bilang pernah. Betul. Ya pernah dalam jatuh bangunnya saya, suka dukanya, pernah mau cerai juga. Tapi tetap aja akhirnya pada saat kemarin itu mengucapkan lagi gitu, maksudnya aku mau mencintaimu dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Jadi benar-benar ya terharu lah, benar-benar mengharu biru. Dan ya itu seperti saya bilang, penyertaan Tuhan itu kita nggak bisa abaikan. Walaupun kesannya kan Daniel pernah ngomong nih, ini podcast ini lama-lama jadi podcast rohani nih Bu. Tapi di perkawinan itu memang nggak bisa tidak harus melibatkan Tuhan, nggak bisa. Karena makanya saya juga kenapa lambangnya itu 3 tadi, 3 in 1, harus ada pribadi ketiga. Lalu yang di depan ini juga ada kata-katanya AMDG. Oh. Ad Maiorem Dei Gloriam, Betul. demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Karena at the end of the day saya berasa kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kalau bukan karena anugerahnya, nggak bisa. Kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, it's impossible gitu bertahan. Tapi kalau dengan Tuhan, ya nothing is impossible. Makanya pernikahan ini, ulang tahun pernikahan ini saya kembalikan kepada Tuhan. Jadi demi lebih besarnya kemuliaan Dia gitu. Biarlah ini menjadi sharing kami untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk kami. Jadi bukan kami yang hebat gitu. Bagaimana peran keluarga dalam perjalanan pernikahan selama 25 tahun? Peran keluarga luar biasa. Terus terang, dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada ibu saya, terus terang, dimana di saat saya mau bercerai dengan bapak waktu itu, kan ceritanya tuh saya sama bapak tuh di rumahnya orang tua saya ya, tinggalnya, rumah kami tuh di rumahnya orang tua saya, karena memang itu permintaan dari mamah. Waktu itu almarhum ayah memang stroke, jadi mamah bilang saya mau salah satu anak harus tinggal bersama kami. Nah yang kebagian kan saya gitu ya, karena saya anak perempuan. Nanti saya akan cerita, kita habis ini akan membahas soal rumah loh Dan. Di episode yang lain lagi. Di episode yang lain, kalau nggak kepanjangan ya. Nah tapi intinya waktu itu kami di rumah orang tua saya, dan saya mau bercerai gitu dari bapak. Waktu itu malah mama saya ngomong gini ke saya, kamu mau cerai gitu dari Chandra? Iya. Kamu mau cerai? Sampai ditanya 3 kali. Dan saya udah mantep banget, iya gitu. Terus mama saya langsung bilang gini, ambil barang-barang kamu semua keluar dari rumah mama. Nangis saya langsung sujud, nangis, kaget. Soalnya nggak salah, kok gue yang harus keluar, bukannya Chandra, mantunya dia Chandra loh, bukan saya gitu ya. Tapi di sini benar-benar saya sangat bersyukur bahwa mama saya tuh menganggap Chandra adalah anaknya juga. I see. Dan itu mama bilang memang waktu itu waktu saya bilang, loh saya waktu kaget gitu, kok mama bukan bela anaknya, terus mama bilang gini, karena Chandra anak mama juga, kamu mau apa? Digituin saya waktu itu. Bener-bener tuh saya langsung nangis sesenggukan tuh, karena mama bisa ngomong gitu, karena Chandra anak mama juga. Nah saya jadi teringat perkawinan adat Jawa. Kita Daniel kan juga Jawa tahu ya. Ada yang adat yang pangkon tuh. Betul. Yang dipangku betul, kan. betul. Terus kan ditanya sama pemandunya Abot biasanya. singendi, Iya, abot gitu. singendi Bapak. Gitu kan Bapak yang mangkon ya. Iya. Nah, Bapak kan biasanya sama abote Iya. gitu ya, sama. Jadi sebenarnya filosofi Jawa itu bagi saya tuh sangat
nilainya tuh luar biasa di itu. Gampang diucapkan sama abote, maksudnya iya saat itu, tapi dalam perjalanan pernikahan bisakah orang tua tuh menganggap mantu tuh sama seperti anaknya? Betapa banyak orang tua yang anaknya berantem ya, sering berantem gitu, bukannya mendamaikan malah bilang udah cerai aja mumpung masih muda, atau mumpung masih belum punya anak, cerai aja cari yang lain. Betapa banyak orang tua yang seperti itu. Tapi justru ibu saya tuh memilih untuk memihak kepada mantunya, maksudnya benar-benar ngebela gitu. Dia tidak bilang bahwa Chandra itu benar. Waktu itu memang Chandra seperti saya ini, kalau kita nonton podcast yang lalu jadi ini bersambung ya. Memang Chandra ada suatu kesalahan yang membuat saya marah terhadap dia, tapi ya itu mama saya justru menyatukan kami dan mengajarkan kami nilai-nilai pengampunan itu. Nah itu saya bersyukur. Maka saya kalau boleh dalam podcast ini juga mengatakan kepada para orang tua, coba yuk jadi perekat hubungan anak, jangan justru malah yang ngomporin untuk supaya anaknya tuh bercerai. Jadi keluarga memang berperan penting dalam kelanggengan sebuah hubungan pernikahan. Keluarga berperan penting, maka menjadi keluarga tuh juga sebuah tanggung jawab, nggak boleh seenaknya udah cerai aja, nggak boleh begitu. Karena kembali lagi pada inti podcast kita, kita percaya bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen. Jadi nggak bisa dengan cepat cerai aja gitu, nggak bisa. Tapi kalau sudah dipikirkan 70 kali 7 cara, segala macam cara udah dipikirkan, sudah ke psikiater, ke coach, ke segala macam, nggak bisa diperbaiki dan itu menjadi toxic relationship, ya apa boleh buat. Tapi ya setelah segala cara diupayakan dulu. Oke, satu lagi Bu, peran anak-anak dalam hubungan pernikahan. Kalau peran anak-anak, kalau menurut saya justru harus orang tuanya sih yang bisa membimbing anak, mengarahkan anak sebenarnya itu. Tapi saya pribadi saya bersyukur banget sih dianugerahi anak-anak yang luar biasa. Memang dari kecil sampai sekarang mereka dewasa nggak pernah nyusahin kami, benar itu beneran. Terima kasih untuk Francis dan Kelvin, terus terang I'm very proud of both of them. Karena luar biasa, nggak pernah dipanggil ke sekolah tuh, Bu anaknya ini bermasalah, nggak pernah dipanggil ke sekolah. Justru saya mau nangis lagi nih, dipanggil ke sekolah tuh cuma appreciation day, anaknya kalau nggak cum laude, summa cum laude, makna cum laude. Jadi benar-benar luar biasa. Tapi menurut saya kalau mengenai anak itu sebenarnya harus justru kita sebagai orang tua yang bisa memberi panutan kepada anak, karena anak itu saya percaya bagaikan kertas yang putih bersih. Jadi I don't believe kalau orang bilang anak tuh udah dari sononya bandel, udah emang dia nakal, dia gini. No, sebenarnya anak tuh benar-benar cerminan diri orang tuanya gitu. Anaknya suka tantrum, mukul, nah di rumah tuh bagaimana gitu? Apakah dididik juga dengan mukul? Nah, dia lihat gitu, kalau orang tuanya suka plak ya dia pikir itu salah satu cara mengungkapkan cinta dengan geplak orang, dengan nampar orang di sekolah ya dia juga geplak sahabatnya, nampar temennya gitu. Jadi ya itulah menurut saya menjadi orang tua itu tidak mudah karena nggak ada sekolahnya. Dan kalaupun ada sekolah untuk orang tua menurut saya nggak efektif juga ya, karena tiap anak beda-beda. Jadi cara mendidik anak ya harus sesuai dengan keunikan masing-masing anak tersebut. Oke, kita panggilkan Francis dan Kelvin. Enggak ya. Peran Anabul Bu, Anabul. Kan lucu nih, punya binatang peliharaan bisa mengeratkan hubungannya. Itu karena anak-anak dua-duanya sudah di luar negeri. Baik, saya rasa gitu ya. Yes. Selamat sekali lagi Bu Diani dan Pak Chandra. Terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu. Ya, terima kasih untuk doa-doanya semuanya. Dan kalau butuh informasi lebih banyak, tips-tips mengenai pernikahan, silahkan saksikan Dunia Diani Bu. Iya betul. Untuk subscribe dan like di mana dan? Untuk subscribe, dia bikin sendiri, dia tonton sendiri ya. Untuk subscribe dan like silahkan untuk langsung like saja di channel YouTube ini. Kemudian subscribe dan juga follow Instagram @dianipranata untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang podcast Dunia Diani. Dan juga terima kasih untuk sponsor kami, Studio Dreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Selamat juga untuk Anda yang merayakan kebahagiaan bersama dengan pasangan kapanpun tahunnya, mari dirayakan untuk mengeratkan hubungan Anda semuanya. Sampai jumpa.